Selamat pagi, Bu Kristi dan teman-teman. Hari ini, kelompok 4 ingin presentasi tentang tabung. Anggota kami bernama yang pertama Teresia Anggita Sari, yang kedua Berita Jessica, yang ketiga Niketus Sapitri, yang keempat Riko Rian Pratama. Pengertian akan dijelaskan oleh Tere. Pengertian tabung. Tabung adalah sebuah balon ruang sisi lengkung yang terbentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Balon ruang tabung ini memiliki 3 buah sisi dan 2 buah rusuk. Kedua lingkaran ini disebut bagian alas dan tutup tabung, dan persegi panjang yang menyelimutinya disebut selimut tabung. Berikut adalah contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Di antara lain, beduk, drum, kaleng Sprite, gelas, batang bambu, kaleng cat, kaleng susu, teropong, alat pemadam kebakaran, tiang seperti tiang listrik dan tiang telepon, pipa berbentuk tabung dengan berdiameter lingkaran yang jauh lebih kecil dari panjangnya, baterai ABC memiliki bentuk tabung, snack seperti twister, coki juga berbentuk tabung, dan makanan seperti sosis juga berbentuk tabung. Karakteristik terbagi menjadi 6. Yang pertama, satu memiliki 3 sisi, yaitu alas, penutup, dan selimut. Dalam kurung, sisi vertikal. Yang kedua, terdapat alas dan tutup melingkar. Yang ketiga, ada sisi tegak berupa bidang melengkung yang disebut dengan selimut tabung. Yang keempat, terdapat 2 rusuk, bawah dan atas, dalam kurung penutup. Yang kelima, memiliki tinggi jarak antara pusat alas dan pusat tutupnya. Yang keenam, bagian bawah, tabung, dan tutupnya memiliki radius yang sama. Sifat-sifat tabung terdiri dari 4. Yang pertama, tabung bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran dan besarnya sama. Yang kedua, memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan bagian selimutnya. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atasnya. Ya, ada unsur-unsur tabung. Ada tinggi, sisi atas, rusuk, sisi tegak atau selimut tabung, lalu ada sisi alas. Pada gambar kedua, ada tutup alas atas dengan rumus 2 sama dengan pi r kuadrat. Selanjutnya, tabung itu berumuskan sisi tegak 2 pi r t. Selanjutnya ada yaitu rumusnya 2 sama dengan pi r kuadrat. Selanjutnya, ada tutup tabung, alas tabung. Dan gambar kedua ada jari-jari tutup tabung, tinggi tabung, jari alas tabung. Gambar selanjutnya. Baik, di sini yang pertama ada sisi alas dan sisi tutup. Silinder atau tabung memiliki 2 sisi datar dan 1 sisi melengkung atau selimut tabung. 2 sisi datar tabung disebut dengan sisi alas dan sisi tutup. Sisi alas dan sisi tutup tabung memiliki bentuk lingkaran dan kongruen satu sama lain. Yang kedua, ada selimut tabung. Selimut tabung adalah sisi melengkung tabung yang menghubungkan sisi tutup dan sisi alas, membentuk tabung menjadi 3 dimensi. Selimut tabung berbentuk segi 4 yang melengkung mengikuti bentuk luar sisi tutup dan alas tabung. Kemudian yang ketiga, ada pusat lingkaran. Apa itu pusat lingkaran? Pusat lingkaran adalah titik
tempat berada tengah lingkaran. Jarak dari pusat lingkaran ke titik manapun pada keliling lingkaran adalah sama. Yang keempat ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang membelah lingkaran menjadi dua sisi kongruen, tepat pada pusat lingkaran. Diameter lingkaran sering disimbolkan dengan huruf D. Yang kelima ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik luar lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya dan disimbolkan dengan huruf R kecil. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada gambar tabung. Tinggi tabung sering juga disebut sebagai sumbu silinder. Tinggi tabung adalah garis tegak lurus yang menghubungkan pusat alas dan pusat atasnya. Tinggi tabung atau sumbu silinder menghubungkan pusat lingkaran pada sisi alas dan pusat lingkaran pada sisi tutup tabung. Lanjut. Baik, tabung juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu diantaranya yang pertama ada tabung tertutup. Tabung tertutup ialah sebuah tabung yang seluruh bidang atau sisi-sisinya tertutup. Yang kedua, ada tabung terbuka. Tabung terbuka ialah tabung salah satu sisi alasnya atau juga sisi atapnya terbuka. Atau bahkan kedua-keduanya antara sisi alas dan sisi atapnya terbuka. Baik, bisa dilanjutkan. Setelah itu macam-macam bentuk jaring-jaring tabung. Gambar yang pertama itu lingkarannya di sisi kanan dan kiri persegi panjang. Yang kedua lingkarannya yang di atas di arah ke kiri, yang di bawah arah ke kanan. Terus yang kedua jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu susunannya persegi panjang, terus kanan kirinya lingkaran. Nah, terus yang gambar ketiga itu R itu diameter di lingkaran, persegi panjang itu garis titik-titik itu 2 PR, itu tinggi. Nah, berikut tahap-tahap pembuatan tabung yang sederhana. Yang pertama, siapkan beberapa bangun datar, yaitu dua lingkaran yang keduanya mempunyai sama sisi, dan satu persegi panjang yang mempunyai panjang yang sama dengan keliling lingkaran. Yang kedua, sambungkan kedua sisi lebar pada persegi panjang dengan menggunakan alat perekat, seperti lem, double tip, dan lain-lain. Lalu pasangkan kedua lingkaran diisi kosong yang ada pada persegi panjang yang sudah dibentuk seperti gambar kedua di atas. Nah, jadilah sebuah tabung. Lalu ke keliling tabung. Nah, kelilingnya sama dengan 2 dikali Pi dikali R. K itu keterangannya keliling alas atau penutup. Pi itu PHI atau 22/7 atau 3,14. R itu jari-jari. Contoh soal. Apabila ada sebuah tabung yang diketahui memiliki jari-jari yaitu 16 cm. Carilah dan hitunglah keliling alas tabung tersebut. Penyelesaiannya diketahui R-nya kan 16 cm. Nah, ditanyanya keliling. Jawabnya, rumusnya itu keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, K sama dengan 2. 2 dikali 22/7 kali 16. Nah, K-nya itu jadi 704 per 7. Nah, kelilingnya sama dengan 157 cm. Maka keliling alas tabung tersebut ialah 157 cm.
Lucu banget nih. Rumus luas selimut tabung. Luas selimutnya itu 2 PR. PRT. Keterangannya, Pi itu PHI atau 22/7 atau 3,14. R itu jari-jari tabung. T itu tinggi tabung. Nah, luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang kali lebar. Nah, keliling lingkaran alas kali tinggi tabung sama dengan 2 PRT. Nah, contoh soalnya, jika diketahui sebuah bangun ruang tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm, tentukanlah luas selimut tabung tersebut. Diketahui R-nya itu 7 cm, T-nya itu 10 cm. Ditanyanya, luas selimut tabung. Nah, jawab. Luas selimut tabung, rumusnya sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, luas selimut tabungnya jadi 2 dikali Pi-nya itu 22/7, R-nya itu 7, T-nya itu 10. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 10. Jadi luas selimut tabung 440 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Jika diketahui sebuah bangun ruang tabung dengan luas permukaannya adalah 3.520 cm kuadrat dan luas alasnya adalah 616 cm kuadrat, berapakah luas selimut tabung tersebut? Diketahui luas permukaan tabung 3.520 cm kuadrat, luas alas tabung 616 cm kuadrat. Luas tutup tabung, luas alas tabung. Setara dengan luas alas tabung yaitu 616 cm kuadrat. Yang ditanya luas selimut tabung. Cara menjawabnya, luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. 3.520 sama dengan 616 ditambah 616 ditambah luas selimut. Luas selimut sama dengan 3.520 dikurang 1.232. Luas selimutnya sama dengan 2.288 cm kuadrat. Rumus luas permukaan tabung. Tabung tersusun dari 3 komponen, yaitu 2 buah lingkaran dan 1 selimut. Bidang komposisi memiliki luas yang berbeda, dan luas bidang komposisi adalah dasar atau penutup sama dengan Pi dikali R kuadrat. Selimut sama dengan keliling dikali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut, atau luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Keterangannya K sama dengan keliling alas atau penutup. Pi-nya 22/7 atau 3,14. R-nya jari-jari, T tinggi tabung. Untuk rumus luas permukaan tabung, bisa kita cari menggunakan sebuah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung tersebut terdiri dari 1. Tutup dan atas tabung yang berbentuk lingkaran dengan besar jari-jari atau R, sehingga mempunyai rumus luas lingkaran sama dengan 2 Pi R kuadrat. Untuk jaring-jaringnya dapat menggunakan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kedua, bagian lengkungannya yaitu berbentuk persegi panjang yang mempunyai rumus panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran, sedangkan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Sehingga rumus luas sisi lengkungnya adalah 2 Pi R T.
Rumus luas jaring-jaring tabung, rumus luas alas dan luas tutup, Pi dikali R kuadrat. Dan rumus luas selimut ialah 2 Pi dikali R kali T. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Rumus luas selimut tabung. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa luas seluruh permukaan tabung atau luas sisi tabung merupakan jumlah dari luas alas ditambah luas selimut dan luas atap. Sehingga kita mendapatkan rumus luas tabung sama dengan luas jaring dikurang luas tabung sama dengan luas jaring-jaring sama dengan luas persegi panjang tambah 2 kali luas lingkaran sama dengan P kali I tambah 2 kali luas lingkaran sama dengan 2 pi R kali T tambah 2 pi tambah 2 kali pi R kuadrat sama dengan 2 pi R dalam kurung R tambah T. Contoh soal, panjang jari-jari alas sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya adalah 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Diketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 10 cm, ditanya luas permukaan tabung. Jawab, panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran atas tabung, sama dengan 2 pi R, sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 sama dengan 44 cm. Luas selimut tabung sama dengan PR kali T sama dengan 44 kali 10 sama dengan 440 cm persegi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 PR dalam kurung T tambah R sama dengan 44 kali 10 tambah 7 sama dengan 44 kali 17 sama dengan 748 cm kuadrat. Jadi luas permukaan tabung adalah 748 cm kuadrat. 2. Contoh sebuah tabung memiliki jari-jari sebesar 10 cm jika tingginya 30 cm dan pi-nya sama dengan 3,14, hitung luas permukaannya. Diketahui R sama dengan 10 cm, T sama dengan 30 cm, pi sama dengan 3,14. Ditanya luas permukaan tabung, jawab luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R T tambah R sama dengan 2 kali 3 per 4 kali 10 kali 3 tambah 10 sama dengan 2.512 cm persegi kuadrat. Jadi luas permukaannya adalah 2.512 cm kuadrat. Selanjutnya Ialah rumus volume tabung. Rumus volume tabung ialah luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Pi adalah volume tabung yang dicari. Pi adalah bilangan pi, yaitu 22 per 7 atau 3,14. R adalah jaring-jaring tabung. T adalah tinggi tabung. Pembuktian rumus volume tabung. Pada bangun ruang tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi yang berbentuk bidang lengkung atau selimut tabung. Bisa dilihat dari gambar sebelahnya. Apabila kedua bagian sisi ini digabungkan, maka akan membentuk sebuah bangun ruang tabung. Karena alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung adalah perkalian luas daerah lingkaran alas dengan tinggi. Berikut rumus untuk menghitung volume tabung di atas. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Luas lingkaran dikali tinggi tabung. Pi R kuadrat dikali T sama dengan Pi R kuadrat T. Contoh soal, sebuah bak air berbentuk tabung dengan panjang diameter, hitunglah volume air yang bisa ditampung bak tersebut. Jika tingginya 7 meter, diketahui D sama dengan 4 meter atau 4 M, R sama dengan 1/2D sama dengan 2 M, T air sama dengan 7 M. Ditanya volume, jawab
Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Luas alas sama dengan luas lingkaran. Sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 2 persegi. Sama dengan 12,56 meter persegi. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Sama dengan 12,56 meter persegi dikali 7 meter persegi. Sama dengan 87,92 meter per meter kubik. Selanjutnya, ada pembahasan hasil wawancara. Bapak Nikodemus Yudasanto, SOS, adalah seorang guru sekaligus wali kelas untuk kelas 6 di SD Emmanuel Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan ada masalah miskonsepsi yang terjadi saat beliau mengajarkan bangun ruang tabung, antara lain yang pertama, beberapa siswa masih kebingungan membedakan tinggi dan panjang tabung, terutama saat mengamati gelar tabung dalam posisi berdiri dan dalam posisi tidak berdiri. Saat tabung berada dalam posisi berdiri, siswa dengan mudah tinggi tabung. Namun, saat tabung dalam posisi tidak berdiri atau tidak, beberapa siswa menganggap hal tersebut sebagai panjang. Pada dasarnya, panjang yang dimaksud siswa adalah sama saja menurut narasumber dan konteks doang pengucapan benar ialah tabung, bukan tabung. Karena tabung berdiri bukan dan pada ada kelompok. Yang pertama, solusi kelompok terhadap masalah persepsi yang terjadi. Menurut kelompok ini, untuk permasalahan pertama, solusi yang dapat digunakan ialah dengan membuat gambar sejelas mungkin, sehingga dapat memperkecil kesalahan siswa dalam memahami unsur-unsur bangun ruang tabung. Itu pada gambar tabung diberikan yang jelas, seperti contoh pada gambar berikut. Di sini sudah diketahui tinggi, atas, tusuk, jika atau sumbu dan sisi alas. Pada dasarnya, kesalahan pengujian ini nampak seperti kesalahan kecil. Namun, pada kenyataannya, masalah ini dapat menjadi masalah yang sangat besar. Dalam pembelajaran bangun ruang tabung, siswa harus dibiasakan menyebut tinggi tabung, bukan tabung. Apabila siswa masih terbiasa dengan sebutan panjang tabung, kedepannya siswa saat mencari luas rumah dan permukaan, dan di mana rumus tersebut menggunakan tinggi tabung, bukan panjang tabung. Baik, ini bisa dilanjutkan rekan saya. Solusi yang kedua, untuk masalah miskonsepsi yang kedua, solusi yang tepat dari kelompok kami adalah sebelum memberikan pemahaman kepada siswa, seorang guru juga harus punya pemahaman tentang konsep bangun ruang tabung yang baik terlebih dahulu. Dengan pemahaman yang baik, maka guru dapat lebih kreatif dalam mengajar bangun ruang tabung. Guru yang kreatif akan mengurangi metode belajar dengan ceramah dan menggantinya dengan memanfaatkan penggunaan banyak alat peraga yang membuat banyak anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Guru juga hendaknya pada awal pelajaran membantu siswa menguasai konsep operasi hitung mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena konsep tersebut adalah kunci utama dalam pembelajaran matematika. Beberapa contoh alat peraga atau media pembelajaran tabung. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada salah struktur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.